Pemirsa, misteri kasus pembunuhan Adriana Rubelia Noven, siswi SMK Pariwisata Bogor pada tahun 2019 silam hingga kini belum juga terungkap. Ya, setelah kasusnya mengendap selama 5 tahun, kepolisian kini akan memeriksa ulang video CCTV dan melibatkan unsur dari psikologi forensik, kriminolog, dan juga pakar gestur. Misteri kasus pembunuhan siswi SMK Pariwisata Adriana Rubelia Noven pada tahun 2019 silam di Bogor, Jawa Barat masih belum menemui titik terang. Saat ini polisi masih mendalami siapa pelaku dan motif terbunuhnya Noven di 5 tahun lalu. Sejauh ini pihak Reskrim sudah memeriksa sebanyak 34 orang saksi. Di antaranya ada yang dari teman dekat, teman sekolah, keluarga, dan kerabat korban. Dari sekian banyak saksi, sudah ada 5 orang kandidat yang berkaitan dengan kasus ini. Hanya saja, kepolisian belum menemukan alat bukti baru yang mengaitkan para kandidat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kendala yang dihadapkan adalah tidak ditemukannya DNA dari pelaku di TKP. Selain itu, hasil rekaman CCTV tidak jelas terlihat. Ditambah lagi, pelaku kemungkinan belum melakukan rekam iktp sehingga sulit untuk dilacak identitasnya. Kami masih berusaha untuk mencari kembali barang bukti ataupun alat bukti lain yang nanti akan mendukung kepada rangkaian penyelidikan kami untuk menentukan kandidat-kandidat mana yang sudah muncul untuk kami tetapkan sebagai tersangka. Adriana Rubelia Noven ditemukan bersimbah darah di sebuah jalan sepi dekat lokasi kosnya. Saat itu Noven baru saja pulang dari sekolah berjalan kaki dengan berseragam lengkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, pihak kepolisian saat ini masih terus berupaya untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Noven yang hingga kini masih belum terungkap. Bahwa kami telah melakukan pengujian ke Lab 4 terkait dengan barang bukti yang ada ditemukan di TKP. Kemudian kami juga sudah menyerahkan rekaman CCTV kepada Pusinafis Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan face recognition terhadap diduga pelaku yang nampak di dalam CCTV tersebut. Dari hasil rekaman CCTV tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Pusinafis Mabes Polri, dinyatakan bahwa dari kami masih belum bisa memberikan data yang lengkap atau kandidat yang jelas karena CCTV yang diberikan itu masih buram. Kemudian yang kedua, dimungkinkan juga karena terduga pelaku pada saat kejadian ini masih di bawah umur, belum melakukan rekam digital ektp sehingga menambah kendala atau hambatan di rangkaian penyelidikan yang kami lakukan. Kemudian untuk hasil dari Lab 4 terkait dengan DNA yang terdapat di barang bukti, ternyata hasil dari Lab 4 juga tidak ditemukan adanya DNA lain yang diduga, bahwa kami telah melakukan pengujian ke Lab 4 terkait dengan barang bukti yang ada ditemukan di TKP. Kemudian kami juga sudah menyerahkan rekaman CCTV kepada Pusinafis Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan face recognition terhadap diduga pelaku yang nampak di dalam CCTV tersebut. Dari hasil rekaman CCTV tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Pusinafis Mabes Polri, dinyatakan bahwa dari kami masih belum bisa memberikan data yang lengkap atau kandidat yang jelas karena CCTV yang diberikan itu masih buram. Kemudian yang kedua, dimungkinkan juga karena terduga pelaku pada saat kejadian ini masih di bawah umur, belum melakukan rekam digital ektp sehingga menambah kendala atau hambatan di rangkaian penyelidikan yang kami lakukan. Kemudian untuk hasil dari Lab 4 terkait dengan DNA yang terdapat di barang bukti, ternyata hasil dari Lab 4 juga tidak ditemukan adanya DNA lain yang diduga milik pelaku. Oleh karena itu, kami masih berusaha untuk mencari kembali barang bukti ataupun alat bukti lain
yang nanti akan mendukung kepada rangkaian penyelidikan kami untuk menentukan kandidat-kandidat mana yang sudah muncul untuk kami tetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kami akan mencoba dan kami akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi kembali terkait dengan para kandidat ini untuk mencari benang merah terhadap para kandidat ini, apakah ada tidaknya hubungan atau ada kaitannya dengan peristiwa pada saat kejadian, yang mana kejadian itu dan posisi para kandidat ini berada pada saat tanggal-tanggal tersebut, tanggal-tanggal rawan. Jumlah saksi yang sudah kita periksa ada sebanyak 34 saksi yang sudah kita ambil keterangannya, yang terdiri dari teman dekatnya korban, kemudian teman sekolah, keluarga, dan kerabat korban. Kemudian dari beberapa orang yang kita periksa tersebut, ada beberapa kandidat, ada 5 kandidat yang sudah kita kerucutkan, namun dengan belum adanya bukti pendukung yang kuat untuk menetapkan kandidat sebagai tersangka, kami masih mencoba lagi untuk mencari alat bukti lain sehingga kandidat-kandidat ini apakah memang bisa kita tetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kemudian kami juga tentu akan berupaya lain, kita akan melakukan pembuktian secara saintifik, yang mana kami akan melakukan koordinasi kepada beberapa ahli atau pakar. Yang pertama adalah ahli psikologi forensik, yang kemudian dikuatkan oleh ahli kriminolog, dan yang terakhir adalah ahli gestur. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana lokasi pembunuhan dari Noven tahun 2019 silam, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami. Ada Eko di sana. Eko, bisakah Anda mengeksplor tempat kejadian perkara pembunuhan dari Noven? Ya, selamat siang. Memang saat ini saya berada di lokasi TKP bunuhnya Adriana Rubelia Noven alias Noven di 5 tahun yang lalu atau sekitar kurang lebih tahun 2019. Dan memang bisa Anda saksikan di belakang saya ini merupakan gang yang terbilang cukup sepi, apalagi di siang, sore atau malam hari. Bisa dilihat di belakang saya atau di jalan ini sangat minim sekali warga yang melintas, kemudian tidak ditemukannya lampu, hanya beberapa saja lampu penerangan. Baik, saya akan coba mengajak Anda untuk melihat seperti apa. Dan ini di sini kurang lebih posisi saat korban ditemukan ketika itu. Dan bisa Anda lihat juga di atas, ini hanya ada beberapa lampu penerangan dan sisanya tembok, dan tentunya jalan ini pun cukup sempit, hanya sekitar kurang lebih 3-4 meter luasnya begitu. Dan ini merupakan akses tangga menuju jalan raya yang cukup terjal sekali ketinggiannya, dan saya akan coba mendekat. Ya, ini di pemandangan di sebelah kanan dan kiri terdapat alang-alang atau rumputan. Saya akan coba menyusuri tangganya. Tangganya cukup terjal sekali dan licin sepertinya karena memang terdapat lumut di sini. Ya. Oke. Eko, jalan ini menghubungkan ke mana, ya. Eko? Iya, jalan ini menghubungkan ke akses jalan raya, tempat kendaraan angkutan kota melintas. Dan seperti masih ada lagi jalan. Dan di sini cukup licin juga. Lampu penerangan hanya ada beberapa. Saya akan coba mengajak Anda untuk melihat jalan ini akses tembus kemana atau berakhir di mana. Ya, cukup panjang juga, panjang jalannya dan menanjak. Karena posisi saya menanjak sehingga cukup